Ustadz, apakah boleh menyimpan foto-foto artis laki-laki di handphone? Walaupun foto itu hanya disimpan saja, tidak apa-apa kan? Tuh, ini jawab sendiri ini. Lalu bagaimana dengan foto-foto artis perempuan? Iya, terima kasih dan jazakallahu khair. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Iya. Terima kasih dan jazakallahu kepada penanya. Yang pertama, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kita harus mengidolakan orang-orang saleh. Kita harus mencintai orang-orang saleh, bukan sebaliknya. Kita harus mencintai orang-orang saleh. Kenapa demikian? Karena Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, engkau pada hari kiamat akan bersama orang yang engkau cintai, orang yang engkau idolai, orang yang engkau kagumi. Oleh karena itu Anas bin Malik mengatakan, ma farahna bifarahin farahana biqaulin Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah sesegembira ini. Jadi kami tidak pernah begitu bergembira melebihi kegembiraan kami ketika mendengar sabda Nabi SAW, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, yang engkau idolai, yang engkau kagumi. Lalu Anas bin Malik mengatakan, fa'arju an akuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar bihubbi iyahum walau lam a'mal bimithli a'malihim. Mulai sejak itu aku berharap aku dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab, karena kecintaan diriku kepada mereka, walaupun amal ibadahku tidak seperti mereka, tidak sehebat mereka. Jadi Anas berharap di surga nanti ia dikumpulkan bersama siapa? Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang ditakutkan kalau hati sudah terpaut dengan orang-orang seperti ini, kita dikumpulkan dengan mereka pada hari kiamat kelak. Berpikirlah secara jernih. Berpikirlah secara jernih, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan sekali lagi, Nabi yang bersabda, hati itu berzina, dan zinanya adalah dengan berkhayal, memikirkan orang tersebut. Sekali lagi, menyimpan foto-foto artis akan merangsang otak kita atau hati kita untuk memikirkan mereka. Dan ini adalah sebuah zina, sebuah zina hati. Oleh karena itu hendaklah kita perhatikan, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan oleh karena itu hukumnya tidak diperbolehkan dari banyak sisi. Salah satunya adalah sisi yang saya sebutkan, karena itu adalah zina mata. Karena Nabi mengatakan mata itu berzina dan zinanya adalah melihat. Dan kalau melihat begini, sekali lagi ini murni melihat, mengagumi fisik seseorang. Oleh karena itu di situ ada syahwat. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi, fans dengan artisnya itu tidak bisa dilakukan lagi, ada syahwat di sana. Ada. Dan diharapkan seorang wanita melihat laki-laki dengan syahwat. Oleh karena itu ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Evaluasilah diri kita di sekarang alhamdulillah wa iyyakum. Evaluasilah diri kita, karena sekali lagi ini yang akan menentukan posisi kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu sekalian, orang yang mencintai tipe-tipe yang seperti ini perlu merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin.
orang-orang yang saling mencintai itu pada hari kiamat akan saling bermusuhan satu dengan yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mencintai, mengagumi orang yang tidak bertakwa, pada hari kiamat nanti kita akan membenci mereka dan mereka akan membenci kita. Oleh karena itu, hendaklah kita berpikir ulang. Dan sekali lagi ini fitnah. Ini adalah sebuah fitnah. Begitu juga dengan perempuan, artis perempuan. Jadi baik artis laki-laki dan artis perempuan ini diharamkan oleh syariah. Ini diharamkan oleh syariah. Ketika dua bersaudara berselisih pendapat hingga bertahun-tahun, keduanya merasa benar dan sulit dimediasi. Bagaimana solusinya? Iya, terima kasih dan jazakallah khair, dan terima kasih atas niat baik yang bertanya. Masalah seperti ini tidak mungkin dikaji secara memuaskan di sesi tanya jawab. Saran saya konsultasikan kepada ustadz yang memiliki ilmu yang baik dan bijaksana serta hikmah dalam memandang persoalan, lalu kita dicarikan solusinya sesuai dengan kasus yang berlaku. Jadi solusinya diskusikan dengan seorang ustadz yang punya ilmu yang baik dan hikmah dalam menyikapi sebuah permasalahan. Yang kedua, sampaikan kepada kedua saudara tersebut bahwa tidak boleh berpecah belah, apalagi saling memboikot, tidak mau berbicara, tidak mau menyapa selama bertahun-tahun. Ingat sabda Nabi, ibu-ibu, pemboikotan setahun itu seperti apa? Kasafki damihi. Nabi mengatakan dosa yang kita dapatkan jika kita memboikot saudara kita selama 1 tahun karena masalah dunia, itu seperti dosa membunuh dirinya, dosa pembunuhan. Subhanallah. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh akhwat memakai atasan panjang sebetis tapi pakai celananya longgar? Maksudnya pakai celana panjang ya? Iya. Sebagian para ulama, sekali lagi, fatwa-fatwa ulama yang saya baca itu melarang wanita memakai celana panjang di luar rumah, karena itu salah satu bentuk tasyabuh dengan laki-laki, salah satu bentuk laki-laki. Dan sekali lagi Nabi bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihat birrijali minan nisa, kama qala. Allah melaknat wanita yang bertasyabuh dengan laki-laki atau menyerupai laki-laki. Oleh karena itu hendaklah kita memakai rok atau langsung gamis dari atas ke bawah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sekali lagi celana walaupun longgar itu rentan membentuk, iya apa tidak? Masih membentuk tubuh wanita. Apalagi kalau misalnya bahannya itu apa? Bahan kaos, jadi bahan yang lentur dan lain sebagainya, itu sangat rentan membentuk. Mungkin kalau misalnya berdiri tidak, tapi ketika dia bergerak, dia duduk dan lain sebagainya, itu akan membentuk ukuran betisnya, ukuran pahanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu ulama melarang hal itu dipakai. Yang kedua, apakah boleh dalam sholat membaca 2 buah surat setelah membaca Al-Fatihah? Boleh. Dalilnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Lalu setelah selesai beliau membaca surat An-Nisa. Lalu begitu selesai beliau menutupnya dengan surat Ali Imran, 3 surat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya ibu membaca 2 surat, misalnya Al-Baqarah dengan Ali Imran, boleh bu. Jadi kalau ibu membaca 2 surat setelah Al-Fatihah, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran misalnya, diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara agar memiliki akhlak mulia? Karena terkadang terdapat sifat-sifat buruk dalam diri yang sudah menjadi tabiat, dan saya tersiksa akan hal itu. Jazakillah khairan wa iya. Terima kasih dan jazakallah kepada ibu yang bertanya dan keinginannya untuk berubah. Sekali lagi, yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita
taufik sehingga dapat merubah akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Dan bertawakallah kepada Allah. Ingat, tidak ada yang bisa merubah tabiat kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, berusahalah. Berusahalah. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan dicapai kecuali dengan dipelajari. Dan sikap bijak itu tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan dilatih. Jadi, dan bijak adalah salah satu akhlak yang mulia. Dari sini, sekali lagi ulama menjelaskan, hendaklah kita melatih diri kita berakhlak yang baik, bertutur kata yang santun, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang kita lihat memiliki akhlak yang mulia. Jadi sekali lagi, bergaulah dengan mereka, berinteraksilah dengan mereka. Jadi cari orang-orang yang tutur katanya santun, kan begitu. Karena kekasaran lisan biasanya itu karena pergaulan. Karena pergaulan. Saya ingin bertanya, anak-anak remaja sekarang itu menggunakan bahasa-bahasa kasar itu dari mana? Kan begitu. Misalnya menyebutkan anggota kebun binatang Ragunan, itu dari siapa? Bukan, saya yakin bukan dari orang tuanya. Jadi menyebutkan sekali lagi misalnya kuda, jerapah, dan lain sebagainya. Kan begitu, kudanil, badak bercula satu, dan lain sebagainya. Itu dari mana ibu-ibu sekalian? Kalau bukan dari pergaulan. Karena saya merasakan pergaulan di Jakarta. Dan waktu itu, kalau saya pribadi, itu kita dapat dari pergaulan. Dapat dari pergaulan. Karena, sekali lagi, kalau orang-orangnya itu kasar-kasar, kita itu minder kalau bahasa kita terlalu halus. Wah, jangan-jangan dipikir perempuan lagi. Ya sudah, latihan. Ya, dulu waktu itu latihan. Latihan kata-kata, hewan-hewan mulai latihan diucapkan, kan begitu ya. Dan seterusnya. Itu karena faktor pergaulan. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang bisa memaafkan, bergaulah dengan orang yang mudah memaafkan orang lain. Kalau kita ingin bergaul dengan orang yang ingin menjadi pribadi yang suka berjiwa sosial, bergaulah dengan orang-orang yang punya jiwa sosial. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dalam upaya untuk merenungkan kebesaran ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana umat Islam melakukannya dihubungkan dengan penelitian iptek yang banyak dilakukan oleh orang-orang kafir, seperti penciptaan piringan hitam, CD, flash disk yang katanya konon terinspirasi dari bentuk ulir garis-garis di jari. Manusia sebagai alat perekam suara, gambar, aktivitas manusia. Ulir garis-garis di jari manusia sebagai alat perekam suara, gambar, aktivitas manusia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat dari ulir-ulir garis di jari-jari tersebut. Surat Yasin ayat 65. Apakah harus seperti itu umat Islam mensyukuri kebesaran Allah? Wallahu ta'ala alam, hadirin sekalian, ini perlu diteliti kembali. Hanya saja kalau kita mau seperti pesawat itu kan terinspirasi dari burung, dari bagaimana keseimbangan burung ketika dia terbang. Lalu sekali lagi itu diadopsi oleh dua saudara kembar ya, yang menjadi cikal bakal pesawat yang ada pada saat ini. Jadi kalau seperti itu tidak ada masalah sama sekali. Itu salah satu mentadaburi ayat-ayat Allah kauniyah. Namun hadis kalian, hendaklah kita berhati-hati dan jangan sampai menyelisihi syariat dan menggadaikan akidah kita. Jadi sekali lagi, adapun garis-garis jari manusia sebagai alat perekam suara, gambar, aktivitas manusia, ini perlu diteliti lagi dan kita harus buka buku tafsirnya. Dan saya tidak berani jawab dalam masalah ini, dan saya belum pernah dapat keterangan para ulama dalam masalah ini. Jadi wallahu ta'ala alam, sekali lagi, kalau hanya terinspirasi dengan ciptaan Allah lalu kita buat yang lebih sederhana, tentu saja dalam koridor yang diperbolehkan seperti pesawat terbang, kan begitu, seperti kapal selam dan lain sebagainya, maka insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala bishawab. Alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah selesai. Cukup sampai di sini. Terima kasih kepada hadirin sekalian atas perhatian dan atensinya. Dan yang kedua, terima kasih kepada tuan rumah atas sarana dan prasarananya.
Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Dan Allah Ta'ala hari ini saya rasa saya kurang fit, jadi mungkin berimbas pada kajian ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau ada hal yang keliru dan salah, mohon dibukakan pintu maaf. Dan marilah kita tinggalkan apa yang saya lakukan dengan keliru atau saya ucapkan dengan keliru, dan marilah mengikuti dalil yang sahih. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segalanya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.